Asyartus tsaminu al-imsaku anil akli. Dan syarat yang kedelapan, syarat sahnya sholat, yaitu al-imsaku, menahan, anil akli, daripada makan. Jadi selama kita sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu nggak boleh makan. Itu namanya al-imsak anil akli, menahan daripada makan. Sebelum kita takbiratul ihram, makan boleh. Nah, setelah takbiratul ihram, maka makan diharamkan. Sampai kapan? Sampai nanti salam. Makanya ada yang bilang salam itu nama lain daripada tahallul. Itu kalau kita pergi haji kan ada tahallul tuh ya Bapak. Ya, pergi haji ada tahallul awal, ada tahallul sani. Ya, mungkin Bapak Saudara yang sudah melaksanakan ibadah haji tuh terbayang tuh. Ya, kalau kita lagi pergi haji, kita udah ihram haji, itu yang tadinya halal jadi haram. Makanya disebut muhrim. Ya, itu. Nah, kapan nanti yang haram itu kembali boleh lagi? Setelah tahallul. Tuh, makanya ada istilah tahallul. Ya, jadi ada ya orang yang muhrim setelah diniat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma hajja. Itu niatnya. Nah, maka setelah dia niat, nanti ada hal-hal yang diharamkan. Sebelum niat dibolehkan, tapi setelah niat haram. Contoh, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Ya, itu nggak boleh. Pakai wangi-wangian, ya itu baik bagi laki maupun perempuan, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai tahallul. Nah, nanti kalau udah tahallul, ya baru boleh. Nah, sholat juga begitu. Makanya disebut permulaan sholat takbirnya takbiratul ihram. Artinya ihram itu yang sebelum takbir halal, tapi setelah takbir jadi haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Begitu Bapak Saudara. Ada makna filosofinya tuh. Ya, kenapa disebut takbiratul ihram? Karena sebelum takbir itu dibolehkan. Kita minum boleh, makan boleh, ya bicara boleh. Tapi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu tanda udah mulai sholat. Saat itulah haram yang tadinya boleh. Makan udah kagak boleh, haram. Minum kagak boleh, haram. Ngobrol nggak boleh, haram. Sampai kapan? Sampai tahallul. Tahallulnya kapan? Salam. Kalau udah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Tahallul udah tuh. Minum boleh nggak tuh? Boleh. Makan boleh. Ngobrol boleh. Tuh, itu namanya udah tahallul. Nah, ini yang dimaksud begitu ya Bapak Saudara. Nah, sementara kalau takbir-takbir yang lainnya bukan lagi takbiratul ihram namanya. Takbirnya namanya takbir intiqal. Tuh. Kenapa disebut takbir intiqal? Sebab ini takbir ya merupakan lambang dari kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Misalnya kita berdiri mau ya ruku, kita bilang Allahu Akbar. Semuanya begitu kecuali satu, dari ruku ke i'tidal. Enggak Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Cuma itu doang satu. Ya, dulu pernah saya sampaikan terkait tentang cerita kenapa ya sami Allahu liman hamidah. Ya, yang lainnya udah takbir. Makanya takbir itu disebut intiqal. Nah, sementara takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Kenapa? Itu penyebabnya. Makna filosofinya, sebelum takbir sesuatu yang halal silahkan dibolehkan. Tapi setelah takbir sesuatu yang halal jadi haram. Ya, contohnya ini makan. Makanya dalam sholat al-imsak anil akli harus ditahan, nggak boleh makan. Fa'in akalal musalli syai'an, kalau seandainya ada orang sholat makan sesuatu. Ini syai'an isim nakiroh, apa aja. Bukan berarti makan nasi sepiring, bukan. Ya, nggak mungkin lah orang lagi sholat makan nasi sepiring ya. Nah, ini makanya dibilang syai'an sesuatu. Kita
ya di dalam mulut kita ada bekas-bekas nasi, satu butir aja nasi. Lagi sholat Allahu Akbar, lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluar nih satu butir nasi, kita telan, itu namanya makan. Satu butir nasi kita telan, namanya apa? Makan. Batal nggak tuh? Batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Terus bagaimana jadinya kalau terjadi? Keluarin. Ya, kita misalnya ada sorban, kita keluarin itu, ada di baju kita. Jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Ini yang dimaksud al-akl, makan. Jangan dibilang lagi sholat bagaimana makan Ustaz. Ya ngambil nasi sepiring, bukan itu yang dimaksud. Dimakannya sini syai'an, sesuatu. Ya, makanya isimnya isim nakiro, apa aja. Ya, butir biji cabe ya ada di ya gigi kita pada saat kita lagi baca Fatihah, baca surah, keluar ya itu satu butir biji cabe, kita telan, makan juga namanya apa? Makan. Batal ya, itu begitu ya. Ya, itu yang dimaksud dengan al-aql. Makanya di sini pengarang kita bilang fa in akalal musalli syai'an, kalau seandainya orang yang sholat makan, apa yang dimakan? Syai'an, sesuatu, apa aja bentuknya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tuh jadi jawab daripada in ya jika ya hurufnya tuh namanya ghayatu ya insartiyah. In akala, jika makan siapa al musolli seseorang syai'an akan sesuatu, jawabannya in syartiyah, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya orang tadi. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah ini noyah. Kalau tadi in akala ini syartiyah, kalau wa in qalla ini in ghayah namanya. Artinya sekalipun yang dimakan itu dikit ya yang namanya satu butir nasi kan dikit banget, nggak mengenyangkan lagi. Yang namanya satu butir biji cabe ya itu kan qalla, dikit, kecil, tetap membatalkan. Li'annahu yunafil khusyu'a, karena itu bisa mentiadakan kekhusyuan. Wabi wajhin, di dalam jalan yang lain, letabtulu, tidak batal apa sholat, bil qalili, dengan sebab makan yang sedikit. Satu pendapat katanya kalau makan sedikit nggak membatalkan, tapi ini ya dhaif, nggak usah dipakai gitu. Jadi kita ambil kaul yang mu'tamad. Kalau yang mu'tamad yang disebut duluan, yaitu apabila kita makan sesuatu walaupun itu sedikit kecil banget, batal gitu. Wa huwa ghalatun, pendapat itu salah. Nah itu dibilangin deh, wa huwa, pendapat yang menyatakan kalau makan itu cuma sedikit ya tidak membatalkan sholat, yang mengucapkan itu, yang berpendapat itu ghalatun, salah. Nah karena salah jangan dipakai. Nah begitu. Itu Bapak Saudara, kalau kita lagi puasa dua-duanya batal tuh. Sholatnya batal, puasanya batal. Kita lagi sholat nih ya, siang hari lagi puasa, kebetulan sholat zuhur, tiba-tiba ada nasi satu butir kita telan, sholatnya batal. Nah kebetulan kita lagi puasa, puasanya batal juga. Dua ibadah sekaligus ya itu bisa batal. Sholat ibadah, puasa ibadah, dua-duanya batal. Walau kana baina asnanihi syai'un, kalau seandainya di antara gigi-gigi orang tadi ada sesuatu, di giginya ada sesuatu makanan habis dia makan kali, pabtala'ahu, maka ketelan. Tuh pabtala'ahu artinya dia telan gitu. Itu makanannya keluar di giginya, dikagak keluarin, ditelan. Au nazalat, atau turun ya min roksihi, dari sumber kepalanya. Apa yang turun? Nakhomah. Nakhomah itu semacam reak.
ketelan tuh reak yang ada dari kepalanya, dari hidung ke sini turun ketelan. Fabtala'ah amidan, ditelan tuh reak dengan sengaja. Amidan tuh dengan sengaja. Bagaimana hukumnya? Batalat sholatuh, batal sholatnya bapak saudara. Jadi kalau ada reak-reak ada di sini, ya kita sengajain, kita telan, batal. Kalau lagi puasa juga batal, ya puasanya. Nah seperti itu. Itu namanya nukhamah, ya semacam reak. Sengaja ya, sengaja. Ya seperti itu. Tapi ini ada redaksi yang bilang begini, fa in kana magluban, kalau ternyata reak itu ketelan tanpa ada sengaja, emang udah susah, itu udah ketelan begitu aja langsung masuk, nggak ada faktor kesengajaan. Bi anjarori, ya contohnya ya ada ludah, rik ludah. Kalau nukhoma reak kan beda dikit ya, reak ludah. Bahasa Arabnya kalau rik ludah. Nah sekarang kalau seandainya itu ludah ada yang ngalir bibakit to'ami, ya di sisa-sisa makanan, au nazalatin nukhoma, atau turun tuh reak tiba-tiba langsung aja turun ketelan, walam yumkinhu imsaku, kagak bisa kita tahan. Nah ini memang udah faktor alamiah, udah begitu, lam tabtul sholatuhu, maka nggak batal sholatnya. Sama kalau kita puasa, ini ludah yang ada, ya nggak mungkin kita buang mulu, ya ada yang kita telan, itu tidak membatalkan. Jadi orang yang puasa nggak mesti harus meludah terus, dikit-dikit meludah, dikit-dikit meludah, biasa aja. Nah sementara kalau bagian-bagian yang ketelan yang memang itu susah, itu tidak membatalkan. Nah sama juga ketika lagi sholat, ada ludah-ludah yang ketelan, ya atau mungkin reak yang tak sengaja tiba-tiba licin langsung ketelan dan itu nggak bisa ditahan, itu termasuk uzur, makanya tidak membatalkan sholat. Gitu ya Pak, ya, itu tidak membatalkan sholat karena itu maglub namanya. Ya kalau yang maglub itu sulit untuk dihindari dan itu termasuk dalam kategori uzur. Ya, nah kalau itu masuk dalam kategori uzur, lam tabtul sholatuhu, nggak batal sholatnya. Ya, jadi lanjut aja tuh sholat. Kan kadang-kadang ada orang begitu, ketelan reaknya, bukan disengajain telan, emang ketelan sendiri, nggak apa-apa Pak, lanjut. Seandainya bapak lagi puasa, nggak batal sholatnya, itu hukum fikih begitu. Ya, sehingga tidak ada keraguan-raguan, nggak ada keraguan dari kita. Nah itu lam tabtul sholatuhu. Karena alasannya ma'zur, ya yang begitu-begitu susah untuk dijaganya. Wa in akala nasian au jahilan bitahrimi, kalau seandainya ada orang lagi sholat dia lupa atau dia tidak tahu tentang keharamannya tuh makan, ya fa in qalla, kalau memang itu baru sedikit, lam tabtul, nggak membatalkan. Lupa sama nggak tahu. Nih kalau dalam hukum orang lupa sama nggak tahu susah dah nih. Ya makanya kata ulama-ulama fikih kalau sedikit silahkan, itu tidak batal. Tapi kalau seandainya banyak ya tetap batal. Ya karena dalam sholat posisinya beda. Kalau ya orang puasa, kalau puasa makan lupa, mau banyak mau sedikit nggak ada masalah, nggak batal. Makan sepiring lupa, ya itu tidak batal puasanya. Tapi kalau sholat, ya kalau udah makan banyak, ini kan nanti banyak gerakan-gerakan, ya gerakan 3 kali berturut-turut udah membatalkan. Nah makannya ya itu ya tetap jadi batal walaupun lupa. Beda kalau sedikit dia lupa atau dia kagak tahu hukumnya, itu masih ditolerir, ya artinya masih boleh. Karena alasannya lupa, alasannya enggak tahu, jahil dia. Nah itu masih ditolerir oleh agama. Tapi kalau udah banyak, ya itu tetap batal. Makanya di sini dibilang wa in kasuro, kalau banyak, bagaimana banyak? Walaupun lupa atau dijahil, ya itu batalat sholatuh alal as-sahih, batal sholatnya menurut kalau yang sahih. Ya, karena kalau makan banyak udah ketahuan tuh. Ya nyiplaknya aja
udah bergerak-gerak. Ya, itu kita nyiplak-nyiplak aja 3 kali berturut-turut nggak boleh. Terus orang sholat begitu nggak boleh. Ya, jangan begitu. Itu udah termasuk gerakan. Ya nggak boleh. Ya, orang ngunyah, walaupun kagak ada apa-apaan di mulutnya, ngunyah aja, batal kalau lebih dari 3 kali. Ya, makanya hal yang begitu jangan suka. Kan kadang-kadang ada orang, ya dia begini. Ya, ada lagi yang dehem mulu. Lagi sholat begitu mulu. Ini nggak boleh. Ya, jangan dibiasain. Nah, begitu. Ya. Jadi hal-hal yang begini udah tidak bisa ditolerir lagi, karena itu membatalkan. Nah, kalau puasa lupa makan itu nggak ada masalah, mau sedikit mau banyak. Ada orang lagi puasa makan sepiring, pakai teh manis lagi minumnya. Ya, udah selesai baru ya diingat, astagfirullahaladzim, saya lupa lagi puasa, makan sepiring teh manis 1 gelas, batal puasanya? Kagak batal. Tuh, itu rizkun minallah, rezeki dari Allah. Begitu ya Bapak ya. Ya, itu nggak membatalkan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kagak boleh pora-pora lupa. Nah, kalau pora-pora lupa nggak boleh. Kalau kita lupa tuh, yang biasanya itu puasa sunnah. Kita lagi puasa sunnah nih, pulang dari rumah. Ya, biasanya pulang dari rumah lagi aus, main tuang aja dah air dah, buka kulkas. Nah, minum segelas dah minum. Masalah enak banget. Baru ingat, astagfirullah, saya puasa. Enggak apa-apa, lanjutkan puasanya. Itu tadi air yang udah masuk segelas bagaimana? Rizkun minallah, rezeki dari Allah. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau puasa wajib Ramadan berbarengan masalahnya. Orang tuh ya jarang yang lupa. Tapi kalau puasa sunnah tuh ya kadang-kadang kelupaan. Dan saya udah ngalamin sendiri itu. Ya. Saya ya lagi puasa sunnah pas di sekolah, ya orang teman-teman pada minum gitu ya, pulang ya selesai ngajar gitu, istirahat ya di ini pada ini aja minum. Lah kita minum aja lagi segelas ya. Udah gitu, astagfirullah, saya puasa. Cuma kita diem aja tuh. Ya udah lanjutin. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak batal Bapak Saudara. Itu termasuk rizkun minallah, rezeki dari Allah. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Tadi kan ada nasi, kalau ada atau kumis jangan itu masuk ke dalam, masuk batal. Kumis, ya. Tinggal lihat, kumis itu kan termasuk syai'an, sesuatu. Ya kagak boleh juga. Makanya tadi tuh kata-katanya syai'an, umum syai'an. Apa aja benda-benda, ya. Ya jangan ditelan. Nah, itu namanya maghlub. Nah, kalau masuk maghlub dia nggak batal, karena dia otomatis ketelan dengan sendirinya. Ya, itu namanya maghlub dalam bahasa Arabnya. Ya, itu nggak batal. Tapi kalau memang disengaja ditelan, itu batal, karena itu syai'an termasuk. Tapi kalau maghlub nggak sengaja, ya malah ketelan, itu nggak membatalkan. Ini ada darurat, misalnya orang ngusung mana terus sholat, itu kan memang kita terasa juga ada rasa asin. Kita ini tetap di sejarah juga banyak. Iya. Jika ini gimana Ustaz? Iya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang memang dalam kondisi-kondisi lidarurah itu masih uzur, dimaaf. Tapi kalau sebisa mungkin dia harus jaga, ya, sebab ludah yang sudah bercampur dengan benda yang lain ketika ditelan itu udah membatalkan. Nah, kalau ludah murni ditelan nggak apa-apa tuh, ya, karena itu sulit untuk mengeluarkan. Tapi kalau udah bercampur dengan benda yang lain sehingga ada rasanya kan, ada asin-asinnya, itu kan udah artinya ada benda lain. Iya. Nah, ini kan ya ada ya masalah baru. Kenapa begitu? Lagi sakit, lagi peluh, lagi pilek. Nah, begitu. Sehingga ini masuk dalam kategori yang makzur, yang uzur. Nah, seperti itu. Boleh nggak diserahkan tisu? Boleh. Ya. Enggak apa-apa. Ya, yang bagus sih ya dia ya melakukannya misalnya ya
sapu tangan atau ya sorban. Kalau tisu kan ntar ngambilnya, naronya kan begitu. Nggak apa-apa selama tidak ya melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Nah begitu, karena memang posisinya dia lagi perlu berat gitu. Ya kalau dia ada sorban itu yang enak. Sorban dia tipis ini, nah dia bisa begini. Nah boleh nggak apa-apa. Nah itu bagusan begitu daripada dimeler terus. Ya begitu. Jadi dia pakai sorban aja. Kalau tisu kan agak repot ntar. Ya jadi lebih bagus sorban tipisnya dipakai. Nah, jadi nanti keluar dikit dia lap, keluar dikit dilap selama tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut itu nggak apa-apa. Sekali, ntar lama lagi sekali lagi, kan dihitung 1 lagi. Ntar udah lama sekali lagi, dihitung 1 lagi. Yang kagak boleh 1, 2, 3. Nah itu kemarin kita udah bahas. Di luar gerakan sholat nggak apa-apa ya boleh. Kita lagi biasa aja begitu, yang gini aja boleh. Nah, itu kan belum 3 kali berturut-turut. Ntar udah lama lagi begitu lagi. Nah nggak apa-apa lagi. Begitu. Begitu ya Bapak. Ya, karena memang kondisi ma'zur. Ya. Wa'lam dan ketahuilah annal mudgha sesungguhnya memapak, ngemut-ngemut gitu. Ya, al mudgha wahdahu ya itu sendiri udah fi'lun, perbuatan yubtilu kasiruhu yang dapat membatalkan banyaknya as-shalah. Ya yubtilu kasiru as-shalat. Jadi ini yubtilu fi'ilnya fi'il yang muta'addi. Ya, jadi yubtilu kasiruhu itu jadi fa'il, as-shalat jadi maf'ul. Jadi kalau melakukannya itu udah termasuk banyak membatalkan. Yang tadi nyiplak lah kalau bahasa kampung kita. Ya nyiplak itu tuh ya perbuatan yang kalau dia nyiplaknya aja 3 kali udah batal walaupun kagak ada yang ditelan. Nah itu nyiplaknya aja 3 kali udah termasuk yubtil ya as-shalah, dapat membatalkan sholat. Padahal dia kagak nelan apa-apa, cuma nyiplak aja. Ya makanya nggak boleh. Ya apalagi ada yang ditelan. Ini dia nggak nelan apa-apa. Itu namanya al-mudgha wahdah. Ya jadi nyiplak itu sendiri, ya ngemut sendiri itu fi'lun, satu perbuatan yang bisa membatalkan ya sholat kalau udah termasuk kasil, udah termasuk banyak 3 kali berturut-turut. Ya. Tadi kan nyiplak 3 kali ya. Kalau ada yang gigi lagi berasa itu batal juga ya. Pokoknya kalau melakukan 3 kali, kalau belum 3 kali mah enggak. Iya. Jadi apalagi saat lagi uzur, lagi sakit. Nah itu tadi dah tuh. Kalau lagi uzur itu kan namanya bukan faktor kebiasaan. Ini nih ada faktor X namanya. Kenapa? Dia lagi sakit. Nah seperti itu. Mana Ustaz kalau sebenarnya pakai tisu? Tisu kenapa? Iya, nggak apa-apa pakai tisu, kan tisu suci, iya bersih, iya nggak apa-apa. Lagi pilek takut ini disumpel aja pakai tisu, ya nggak apa-apa, karena itu termasuk suci itu. Nah. Wa ilam yasil syai'un ilal jaufi, sekalipun itu tidak sampai sesuatu yang masuk ke dalamnya, cuma nyiplaknya doang lebih dari 3 kali, itu udah batal. Ya, walaupun tidak ada sesuatu yang sampai ke rongga mulutnya, nggak ada yang ditelan, itu namanya jauh, nggak ada yang ditelan sampai ke rongga mulut. Walau kana bipamihi uqaidatun, kalau di dalam mulutnya ada sesuatu yang kental. Ya uqaidah itu artinya yang kental ada, kemudian fadzabat lalu mencair, ya wa nazala ila jaufihi min hasyai'un, kemudian turun ke rongga mulutnya dari sesuatu yang cair tadi, batalat sholat tuh, batal juga sholatnya. Ya misalnya ada semacam benda yang keras gitu
di mulut. Kemudian lama-lama mencair, kita telan, ya itu batal. Apa aja benda-benda yang begitu tuh, kan ada tuh benda-benda yang padat, ya uqaidah namanya. Ya, uqaidah itu bendanya tadinya kental, ya padat, kemudian mengalir di dalam mulut, hancur, meleleh. Nah, kemudian airnya turun ke rongga mulutnya, batalat sholat tuh, batal juga sholatnya. Namanya udah makan juga, udah minum, makan minum dah tuh termasuk. Wa illam yahsul minhu fi'lun, sekalipun tidak menghasilkan perbuatan, dia nggak nyiplak nggak apa, ya diam aja. Ada benda padat kemudian masuk ke mulutnya, dia diam aja nggak diciplak, tapi lama-lama mencair, meleleh. Nah, airnya ketelan sama dia, batal. Termasuk itu makan minum juga. Liusulil muktiri ila jawbi, karena sampainya hal yang dapat membatalkan ke mulutnya. Kalau puasa juga batal, sama. Puasa juga batal. Wa yu'abbaru, dan ditakbirkan an haza, daripada ini, bi annal imsaka syartun bis sholati. Sesungguhnya imsak, menahan, jangan makan, jangan minum, itu merupakan syarat di dalam sholat. Liyakuna hadiruz zihni, ya supaya hadir tuh pikirannya, supaya khusyuknya mantep, itu namanya hadir zihinnya. Zihin artinya pikiran, ya supaya pikirannya itu hadir, ya mantep tuh, konsentrasi, ya tarikan lil umuril adiyati, hal karena itu meninggalkan bagi persoalan-persoalan yang biasa. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini tabtulus sholatu, batal sholat, bikulli ma yabtulu bihi shaum, dengan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa itu pun bisa membatalkan sholat. Gitu. Makan membatalkan puasa, itu kalau dikerjakan pada waktu sholat, sholatnya batal juga. Minum membatalkan puasa, pada saat lagi sholat dia minum, itu sama membatalkan puasa juga. Makanya disebut fa'ala hadza tabtulus shalah bikulli ma yabtulu bihis shaum. Jadi apa yang dapat membatalkan puasa, ya dikerjakan waktu sholat, itu pun dapat membatalkannya. Falau nakasya, kalau seandainya ada orang ngorek uzunahu, kupingnya, ya dikorek kupingnya, dengan apa? Bisain, dengan sesuatu. Syai, apa aja dah, ya dia ngorek kupingnya dengan sesuatu. Wa adkhalahu batina uzunihi, kemudian dimasukkan ya sesuatu tadi ke dalam telinganya, masuk ke dalam telinganya. Batalat sholatu, batal juga sholatnya. Kan kalau puasa batal nggak tuh? Batal. Memasukkan ya benda ke dalam telinganya, dikorek sampai bagian dalam, itu batal puasanya. Lagi sholat sama, apabila ada orang ya lagi sholat kemudian dimasukkan sesuatu ke dalam telinganya, ya istilahnya dikorek-korek tuh ya telinganya, nah batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tapi kalau masih bagian luar enggak, sebab puasa pun tidak. Tapi kalau udah bagian dalam itu udah batal. Nah ini yang dimaksud batalat sholatuh, batal sholatnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang mengetahui. Cukup ya Bapak, nanti permasalahan lain lagi nih. Wa yajuzu tarkul istiqbal, beda lagi ya persoalannya. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, silakan. Penegasan kembali Ustaz. Iya. Orang itu kan tidak terlepas dari sifat lupa. Bapak imam lupa nih, di pertengahan ayat dia lupa. Itu yang di belakang imam apa wajib menerusin ayatnya atau diem aja? Baik. Yang lupanya tinggal dilihat. Kalau lupanya suratul Fatihah, ini rukun, bermasalah kalau lupanya. Makanya seorang makmum wajib ingetin kalau yang dilupanya bacaan Fatihah. Nah pada saat
makmum ngingetin, ya langsung bacaan apa yang dilupa dibaca, tapi jangan ngasih tahu niatnya, tapi niat baca Quran, niat baca Quran, paham ya? Tapi kalau itu ayat surah yang hukumnya sunnah, lebih bagus seorang makmum diem aja supaya lebih aman. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada yang ngasih tahu, ente tadi niatnya apa? Ngasih tahu, batal. Ya, karena tanbih ngasih tahu. Tapi kalau ditanamkan niat baca Quran, kalau niatnya qiraah, nggak apa-apa. Nah begitu. Semua kalau seandainya seorang imam baca surah, itu kan yang kedudukan surah itu hukumnya sunnah. Dia lupa, biarin nyari sendiri tuh, dia nyari sendiri. Kalau dia kagak dapat mau ganti surah boleh nggak? Boleh. Ya, kalau dia nggak mau ganti surah juga langsung ruku boleh nggak? Boleh. Nah jadi lebih aman makmumnya diem aja. Ya, kalau dia mau ajarin tapi niatnya qiraah, bukan niat ngasih tahu. Kalau niat ngasih tahu, ngasih i'lam, itu batalat sholat tuh. Tapi kalau kaitannya dengan Fatihah, ini bisa rusak semuanya. Imam ya satu ayat dikagak baca Fatihah, ya otomatis rusak sholatnya semuanya makmum. Nah makanya ketika dia mau ingetin boleh, tapi tetap niatnya niat baca, ya niat baca, bukan ngasih tahu. Nah seperti itu, sehingga nanti imam bisa ya membaca itu Al-Fatihah yang dilupakan. Nah kalau terkait dengan surah, ya lebih amannya diem aja seorang makmum, karena nggak ada nanti bermasalah dengan kita. Ya seandainya dia lupa, dia mau langsung ruku juga itu udah sempurna sholatnya. Kalau diganti dengan surah juga nggak apa-apa, diganti aja sama kulhu boleh. Ya dia udah muter-muter nih nggak ketemu juga, udah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, nggak ada masalah. Yang namanya al insan makhluk khata wan nisyan, bisa aja terjadi begitu. Ya, cuma kadang-kadang kita nih makmum udah mau ngasih tahu aja. Nah kalau tujuan iklam batal ya. Makanya tujuannya al qiraah, baca. Nah seperti itu. Iya silakan. Misalnya imam nih rakaat kedua aja lupa tasawuf awal. Iya. Nah kita sebagai imam kita tahu nih. Iya. Imam naik, tapi kita makmum kita langsung mau parok aja itu gimana? Iya baik. Kita lihat hukumnya dulu. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Rukun apa sunnah? Sunnah abad. Jadi nggak boleh mau paroko, jangan. Mau paroko bisa meluputkan fadilah berjamaah, nggak ada masalah. Imam langsung diri, Allahu Akbar. Ya udah kita bangun aja, Allahu Akbar. Berarti saya kan ingat. Ya nggak apa-apa, nggak tasawuf awal, karena yang saat itu wajibnya kita ngikutin imam. Ngikut imam hukumnya wajib, karena kita sebagai makmum, dan nggak ada masalah, nggak tasawuf awal. Nah imam pun harus mantep, ya udah diri jangan bangun lagi, diturun, ya. Nah ini yang konyol jadinya. Jadi kalau udah bangun Allahu Akbar, dia baru ingat ya dia waktu diri tuh. Udah nggak usah, tenang aja, terusin aja. Nanti makmum yang paham pasti akan bangun semuanya. Ya, makmum yang paham, yang ngerti akan bangun semuanya. Beres urusannya. Nah begitu. Yang tetap duduk malah jadi batal. Ya, gue mau duduk aja, gue yang bener. Salah ente. Ya, ngikutin imam yang bener. Nah seperti itu. Kalau imamnya kunut lupa gitu kunut. Sama. Sama. Kalau imamnya duduk lagi batal. Kalau imamnya duduk lagi batal kalau udah diri. Iya. Dia berarti nih imam udah diri nih, Allahu Akbar. Udah, kecuali kalau dia baru begini nih. Dia baru Allah. Nah, diingat, langsung dia duduk nggak apa-apa. Tapi kalau udah Allahu Akbar, posisi udah diri. Udah sempurna, jangan turun lagi, batal. Nah, begitu. Kalau imamnya kan turun lagi, Iya. dia batal. Kita kan nih makmum belum naik. Iya. Itu kita mesti gimana itu? Ya, Iya. kita kan duduk, nggak naik. Iya. Kalau imamnya duduk. Mm-mm. Nah kita posisinya gimana? Imam batal kita ikut. Gimana? Ya mau paroko.
Iyalah, udah satu jalan nggak susah. Mau parokoh, udah kita nggak ada kaitannya lagi dengan imam, gitu. Itu nggak meluputkan fadilah berjamaah kalau yang begitu mau parokoh. Kita kan yakin bahwa imam itu kan ilmunya tinggi lah gitu. Iya. Saat itu ini pengalaman di sini. Iya. Pengalaman. Ya tapi kan aturan mainnya begitu. Yang imam ini kan kiai besar gitu ya. Iya. Lagi, ya, dia turun lagi. Bisa jadi sempurna gitu. Iya, percaya aja sama. Ya memang begini. Emang begini. Itulah kadang-kadang waktunya ilmu dipraktekkan begitu. Kita percaya aja kan. Iya. Bagus, husnuzon namanya begitu. Tapi kalau kita udah diri, udah tegak, ya mestinya udah, ya mestinya begitu. Nah itulah ilmu yang harus dipraktekkan itu, ilmu sholatnya. Nah seperti itu. Ada pelajaran ya Tas ya. Iya. Ini kan kita tuh nggak mau parokoh. Iya. Kita imam tuh. Sampai rakaat 4 dia kan nggak tas salawat. Kita tahu nih imam nih, dia lu nggak pakai sujud sahwi lagi nih. Iya. Kita langsung mau parokoh dong. Begini, kalau masalah sujud sahwi itu adanya udah salam, ya. Jadi makmum dalam ilmu fikih nih, ya itu diberikan kesempatan dua, ada opsinya dua, dikasih opsi dua. Boleh salam ngikutin imam, boleh juga imam salam dia sujud sahwi. Nah, kok beda? Karena udah di luar. Ya, sujud sahwi udah di luar tuh, udah salam. Jadi udah bukan lagi ya kaitannya dengan imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita sujud sahwi. Nah, baru kita salam. Boleh, boleh. Tapi kalau kita mau langsung salam aja, ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Karena sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Yang kagak boleh begini, imam sujud sahwi, makmumnya kagak sujud sahwi. Nah itu makmum batal. Ya, karena wajib. Ya, imam sujud sahwi, Allahu Akbar. Kata makmum, gue kagak lupa sih. Ya, gitu. Dia kagak mau sujud sahwi, batal. Ya, makmumnya. Makmum harus ikut, harus ikut. Tapi ketika imam kagak sujud sahwi, nah makmum boleh dua opsi. Boleh langsung salam ngikutin imam, boleh juga dia sujud sahwi. Karena itu udah di luar daripada kaitannya kita dengan imam. Begitu ya. Ya, itu aturan mainnya begitu. Ya, aturan mainnya begitu. Cukup? Iya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.